Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trianto Wardani akan menjelaskan materi tentang array. Langsung saja, pengenalan array. Baik Java maupun bahasa pemrograman lain memiliki kemampuan untuk menggunakan satu variabel yang dapat menyimpan sebuah data list, kemudian memanipulasinya dengan lebih efektif. Tipe variabel inilah yang disebut sebagai array. Sebuah array akan menyimpan beberapa item data dengan tipe data yang sama di dalam sebuah blok memori yang berdekatan yang kemudian dibagi menjadi beberapa slot. Pendeklarasian array. Deklarasi array secara umum sebagai berikut. Tipe data diikuti dengan nama var array, kemudian ukuran. Sebagai keterangan, tipe data menyatakan jenis tipe data elemen larik, bisa integer, char, float, dan lain-lain. Kemudian nama var array menyatakan nama variabel yang dipakai. Kemudian untuk ukuran menunjukkan jumlah maksimal elemen larik. Sebagai contoh, integer nilai 6. Integer sebagai tipe data, kemudian nilai sebagai nama, kemudian nama adalah sebagai ukuran. Pengaksesan array. Elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu secara random ataupun berurutan. Pengisian dan pengambilan nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengeset nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Dalam C, tidak terdapat error headering, terdapat batasan nilai indeks. Apakah indeks tersebut berada di dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum? Hal ini merupakan tanggung jawab programmer. Sehingga, jika programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang dihasilkan akan berbeda atau rusak karena mengakses alamat memori yang tidak sesuai. Sebagai contoh, pada array yang telah kita deklarasikan tadi, kita mempunyai yang pertama, memberikan nilai 10 pada elemen pertama array. Di sini equals 0 sama dengan 10. Kemudian mencetak elemen array yang terakhir. System.out.print dalam kurung equals 99. Sebagai catatan, jika array telah dideklarasikan dan dikonstruksi, nilai yang disimpan dalam setiap anggota array akan diinisialisasikan sebagai 0. Untuk tipe data referensi seperti string, nilai dari string tidak akan diinisialisasikan ke string kosong, sehingga Anda tetap harus membuat array string secara eksplisit. Pengaksesan elemen array. Berikut ini merupakan contoh untuk mencetak seluruh elemen di dalam array. Terdapat penggunaan log pada contoh yang membuat kode lebih pendek. Dapat dilihat tulisan yang berwarna biru ini adalah sebagai contohnya. Kemudian, bagaimana array disimpan di memori? Ukuran suatu array dapat dihitung sebagai berikut. Byte total array sama dengan jumlah byte tipe data dikali jumlah elemen. Misalnya, suatu variabel unsigned short in arrayku 5, jumlah byte tipenya adalah 2 byte. Kemudian jumlah elemennya adalah 5. Jadi, total byte-nya adalah 10 byte. Byte ke-0 dari elemen ke-0 menempati alamat memori yang pertama. Sebagai contohnya ada di gambar di sini. 2 byte pertama menempati alamat memori yang pertama, kemudian 2 byte selanjutnya menempati alamat memori yang kedua, dan seterusnya hingga menempati alamat memori yang kelima, yaitu arrayku 4. Inisialisasi array. Menginisialisasi array sama dengan memberikan nilai awal array pada saat didefinisikan. Integer nilai 6 sama dengan kurung awal 8, 7, 5, 6, 4, 3. Bisa disederhanakan hingga menjadi integer nilai sama dengan 8, 7, 5, 6, 4, 3. Jadi nilai 6 yang sebelumnya ditulis bisa tidak ditulis. Sebagai keterangan, contoh di atas berarti Anda memesan tempat di memori komputer sebanyak 6 tempat dengan indeks dari 0 sampai 5, di mana indeks 0 bernilai 8, ke 1 bernilai 7, dan seterusnya. Dan semua elemennya bertipe data integer.
Catatan, untuk memberikan nilai 0 terdapat seluruh elemen array pada saat didefinisikan. Anda dapat memberikan nilai awal 0 pada elemen pertama. Sebagai contoh, integer temp 100 sama dengan 0. Maka akan memberikan hasil pemberian nilai 0 dari subscript bernilai 0 hingga 99. Multidimensi array. Multidimensi array berdimensi lebih dari 1, yaitu dapat berdimensi 2, 3, dan seterusnya. Array berdimensi 2 mewakili suatu bentuk tabel atau matriks, yaitu indeks yang pertama dapat menunjukkan baris, dan indeks yang kedua dapat menunjukkan kolom dari tabel ataupun matriks. Array satu dimensi. Array satu dimensi tidak lain adalah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam suatu baris. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Sebagai contoh ini, elemen ke-0 hingga ke-9 nilainya berbeda-beda. Bentuk umum, tipe data, nama array n sama dengan elemen 0, elemen 1, elemen 2 hingga n. N adalah jumlah elemen. Kemudian array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama hingga dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagai contohnya ini, di sini terdapat banyak kolom dan banyak garis. Untuk umum, tipe data nama array m dan n, atau tipe data nama array m dan n sama dengan kurung kurawal lagi a, b, z, kemudian tutup kurung kurawal, kurung kurawal 1, 2 hingga n-1, tutup kurung kurawal, dan yang terakhir ditutup dengan kurung kurawal lagi. Pendeklarasian array dua dimensi hampir sama dengan pendeklarasian array satu dimensi, kecuali bahwa array dua dimensi terdapat dua jumlah elemen yang terdapat di dalam kurung siku dan keduanya boleh tidak sama. Elemen array dua dimensi diakses dengan menuliskan kedua indeks elemen dalam kurung siku. Penggunaan array. Array digunakan untuk suatu database, sebagai contoh tabel. Kemudian digunakan untuk operasi matematika seperti vektor, array tipe integer. Kemudian digunakan dalam bentuk struktur data lain, sebagai contohnya adalah list, stack, queue. Kemudian keunggulan array. Akses data array sangat mudah dan efisien jika diketahui lokasinya, sehingga memungkinkan untuk operasi pengambilan dan penyimpanan data secara langsung. Sebagai contoh, A2 sama dengan 3, artinya menyimpan 3 di posisi 2 array A. Kemudian B sama dengan A5, artinya mengambil nilai di posisi 5 array A ke variabel B. Jika lokasi elemen sudah diketahui, mudah untuk melakukan penelusuran elemen-elemen tetangganya, seperti elemen sebelum dan sesudah dari lokasi elemen yang diketahui. Untuk data yang nilai-nilainya independen dan terjaga, maka penggunaan array sangat efisien dan tepat. Kelemahan array. Karena array kurang fleksibel, maka ada kekurangan-kekurangan dalam penggunaan array. Yang pertama, tipe array harus homogen, misalnya integer semua atau string semua. Tidak bisa berbeda-beda data dalam suatu array. Penggunaan array statik secara repetisi dalam suatu program tidak efisien untuk memori dan makan banyak waktu komputasi. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Digunakan kumpulan contohnya. Ini adalah program menjumlahkan isi elemen array.
sinilah contoh program melewatkan array pada metode. Hasilnya terlihat seperti ini. Dari penjelasan tadi, saya mengambil referensi dari beberapa alamat website di bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.